Masih bersama Babinsa. 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 Kalian semua mendengarkan Babinsa. 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 Masih bersama Babinsa. 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 Halo, selamat pagi, siang, sore, malam kepada seluruh leaders yang sedang bergabung bersama kami. Kembali lagi dengan podcast dari MMSA nih. Namanya apa, Mas David? Namanya Babinsa. Babinsa ini apa sih, Mbak Niar? Bincang MMSA, kita singkat menjadi Babinsa, biar asik. Ya. Oke. Jadi kalau lihat dari jadwal kan berarti kita ini udah di episode Betul. ketiga ya Niar ya. Di episode ketiga. Oke, episode pertama kita udah ngomongin tentang ketua MMSA. Oke lah ya, udah. Ini terus episode kedua kita kemarin udah ngomongin tentang musik juga, terus ngomongin tentang tapi lebih ke produksi, terus kita lebih ngomongin ke bisnis dan lain-lain. Kalau yang sekarang ini, kira-kira mau ngomongin apa sih, Mbak Niar? Kedatangan narasumber yang lebih spesial lagi nih teman-teman nih, karena nanti kita kaitannya dengan memaknai kehidupan. Seru banget sih, seru. Iya, jadi kita akan kedatangan seorang dosen pengampu, ya, dosen mengajar kelas saya, yaitu Leadership Communication. Jadi beliau ini waktu mengajar tuh kerap kali mengaitkan materi-materi pembelajaran dengan makna kehidupan, kemudian dengan yang serunya ini, beliau ini mengaitkan materinya tuh dengan musik gitu. Jadi kita sambil memahami materinya tuh pakai musik loh, Mas David tuh. Apa kaitannya leadership communication sama musik ya? Wah, ini nanti yang bakal kita kulik lebih dalam biar apa yang saya dapat tuh bisa dibagikan juga gitu ke teman-teman pendengar MSA yang lebih luas, karena ini sangat insightful sekali Kak. Saya setiap kuliah leadership communication tuh bawaannya seneng, fun gitu. Soalnya kan aku kan juga hobinya musik gitu loh Mbak Niar. Jadi kalau misalkan dengerin musik dikorelasikan sama leadership communication kayaknya menarik gitu loh. Soalnya iya. asik lah kayaknya. Seru, Asik sih. seru. Nggak sabar nggak sih? Kok nggak ngajar kelasku gitu loh. Ya Allah. Ya biar ngajar kelasku dong. Ya udah, langsung Iya. aja Mbak Niar kasih tahu. Oke, kita perkenalkan ya. Beliau adalah Pak Rusdi Akbar. Gelarnya cukup berderet, MSc, PhD, CMA, AK, dan CA. Jadi beliau ini lulusannya dari akuntansi Universitas Gajah Mada tahun 91, kemudian melanjutkan pendidikan ke University of Kentucky pada tahun 94 dan mendapatkan gelar Magister of Science, kemudian lanjutkan ke Curtin University nih di Australia tahun 2012 dan mendapatkan gelar PhD-nya. Keren. Wah, Keren banget. Ngeri sih. Iya. Beliau ini juga terakhir kali menjabat sebagai sekretaris dari Magister Manajemen UGM Kampus Jakarta. Jadi baru banget tuh purna tugas nih. Tahun Tahun berapa Mbak Niar itu? Kalau di sekretarisnya tuh tahun 2016 sampai 2021. Jadi masih baru banget ya berarti. Iya, baru banget purna tugas. Oke. Menarik. Menarik ya? Iya. Baiklah teman-teman, tanpa berbincang-bincang lagi lebih lama, kita panggilkan Pak Rusdi Akbar. Pak Rusdi, silakan. Iya. Oke, terima kasih Mbak Daniar dan Mas David. Ya. Selamat pagi semuanya, selamat bisa siang juga ya, bisa malam juga tadi seperti Mbak Daniar sebutkan, karena sekarang kapan saja bisa dibuka podcastnya. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Iya. Jadi langsung dikenalin aja Niar. Iya, iya ini seperti yang tadi saya bincang-bincang di awal, Pak Rusdi ini ketika mengajar kelas leadership communication itu kerap kali mengaitkan metafora musik dengan kepemimpinan gitu. Nah, dan Pak Rusdi ini sendiri juga sering mengisahkan kalau beliau memiliki ketertarikan dengan musik ya.
Jadi kita ingin tahu nih Pak, sekarang awalnya Pak Rusdi itu memiliki kecintaan dengan musik tuh gimana Pak Rusdi? Hmm, tidak semua yang kita rencanakan itu bisa kita wujudkan. Ya. Itu satu hal dalam yang saya pelajari dalam hidup itu. Eh, yang kita rencanakan baik-baik kadang-kadang tidak terwujud. Yang tidak direncanakan malah terwujud. Itu salah satu yang esensial dalam hidup bahwa kita eh, harus percaya pada yang memiliki kita gitu, yang memiliki kita. Jadi dan ketika kita hidup, saya kira yang dicari semua orang, tidak yang sudah berumur seperti saya, tidak yang masih muda seperti Anda, siapapun itu pasti yang dicari ujungnya itu kan kebahagiaan kan? Ya, setuju, setuju. Ya, kebahagiaan. Kuliah supaya bisa bertambah ilmu, mendapat pekerjaan yang lebih baik, dapat penghasilan yang bagus, hidupnya mapan, sehingga bisa membahagiakan keluarga. Kan intinya sebetulnya seperti itu. Ya, Nah, persoalannya adalah bagaimana cara kita mendapatkan kebahagiaan itu. Dan saya termasuk orang yang struggling ya dalam mencari kebahagiaan di dalam hidup. Sehingga terutama di masa lalu saya termasuk orang yang harus saya akui ya, harus saya akui saya jauh lebih bahagia sekarang daripada dulu ketika saya masih muda, mungkin semuda Mas David ya, masih muda, rambut masih utuh ya, masih lebih ganteng dari sekarang lah kira-kira begitu ya, tapi tidak bahagia. Maksud saya tidak sebahagia sekarang, oke, oke. tidak sebahagia sekarang. Nah, dari situ saya mencari apa yang menyebabkan saya dulu tidak bahagia. Nah, setelah menjalani perjalanan panjang itu, saya dapat simpulannya gitu. Ternyata dulu saya itu hidup terlalu mengandalkan rasionalitas. Jadi kalau orang bisa ya sering bilang itu orangnya terlalu otak kiri lah ya, terlalu logis, mengandalkan logika dan sebagainya, sehingga ada sisi diri saya yang tidak terasah, yaitu rasanya itu kering kerontang. Saya kira itu ya yang menyebabkan saya tidak bahagia. Nah, mengasah rasa ini ada banyak cara ya. Tapi kalau kita kembali banyak pakar bahkan filsuf itu mengatakan bahwa di dalam diri manusia itu ya ada dua bagian besar. Kalau Aristoteles bilang ada pathos, ada logos ya. Ini logos, ini pathos. Dan Aristoteles itu berapa ribu tahun yang lalu itu ya, 2000-3000 tahun yang lalu sudah mengatakan bahwa di dalam diri seseorang itu kalau boleh dipilih nih, mana yang lebih bagus, mana yang lebih utama, yang perlu diasah itu lebih dulu adalah pathos, bukan logos. Dan itu kan sebetulnya sejalan dengan ajaran agama ya. Katakan bahwa dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah, mungkin persisnya bukan segumpal darah, ada sesuatu di dalam diri manusia itu yang apabila baik, baiklah semuanya. Apabila buruk, buruklah semua. Dan itu adalah hati. Nah, saya mencoba menghubungkan, oh iya ini masalah hati, masalah rasa. Dan satu lagi, ya yang ini tidak banyak orang tahu, saya perlu menyampaikan ini kepada Anda bahwa bahkan seorang Ki Hajar Dewantoro, salah satu tokoh yang saya kagumi, ya, tidak ada yang tidak kenal Ki Hajar Dewantoro. Tapi sedikit yang mengenal filosofi yang diusungnya. Filosofi yang diusungnya itu jarang didengar orang, bunyinya adalah Ambuka Raras Angesti Wiji. Nah, itu tidak banyak orang mendengar. Biasanya kan Anda kenalnya apa? Ki Hajar Dewantoro apa? Coba Mas David kalau apa yang Mas David ingat ketika bicara Ki Hajar Dewantoro? Tuturi Handayani. Nah itu dia, paling banter tinggal itu. Ya. Itu pun karena ada nempel di badge-nya
sekolah itu ya Tutwuri Handayani. Padahal lengkapnya itu adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mang Yo, Karso Tutwuri. Tutwuri Handayani. Itu adalah pilar-pilar kepemimpinan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, sebelum sampai kepada kepemimpinan, seorang ini kan tumbuh dari kecil tuh. Akhir, batita, balita, masa SD, SMP, SMA, dan nah, proses pertumbuhan inilah yang harus dididik. Maka Ki Hajar Dewantara lebih tertarik pada pendidikan daripada kedokteran yang awalnya dia belajar kan. Lalu dia mengatakan, Ambu Kararas Angesti Wiji, yang kurang lebih, saya bukan orang Jawa jadi saya tidak terlalu paham detail kata per kata, tapi esensinya adalah pepucuk dari pendidikan itu adalah kesenian. Saya membaca pepucuk itu fondasi atau cikal bakal atau landasan, ya. Jadi sebelum kita belajar mengasah logika, logos tadi sebetulnya harus diasah adalah patos dulu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, Ki Hajar itu menggunakan pendekatan namanya sari suara. Pendekatannya itu, metodenya metode sari suara dalam pendidikan. Jadi bernyanyi, menari, menggambar, bermain, kayak begitu di TK. Maka ada taman siswa. Jadi belajar itu seperti di taman, gak seperti Anda dan saya dulu kalau sekolah itu malah stres, pengen cepat pulang. Nah, kalau di taman kan orang tidak ingin cepat pulang. Begitulah seharusnya bersekolah. Nah, di Indonesia orang sekolah stres. Tidak sedikit yang senang di sekolah itu, yang kebanyakan adalah stres. Harusnya menurut Ki Hajar Dewantara di sekolah itu senang karena menggunakan metode sari suara. Mudah-mudahan kita bisa kembali ke sana nanti. Amin, amin. amin. Iya. Kok apa ya? Pasti Mas David baru tahu ya yang begini-begini ya. Enggak. Gini. Tak kira awalnya itu Pak Rusdi suka menerapkan musik dalam proses metode belajarnya itu karena memang kecintaannya terhadap musik gitu loh. Tapi ternyata selain itu juga filosofinya juga Iya, kental betul, gitu loh. Dia betul. Pak Rusdi juga begitu filsuf gitu loh. Ini lebih ke ini ya, menarik ke awal mulanya itu dikaitkan itu dari situ, dari patosnya begitu. Ya, jadi ya itu filosofi itu Mas David mungkin juga baru ketemu belakangan ya. Belakangan setelah saya mengolah dari pengalaman. Tetapi memang kecintaan saya pada musik itu berawal dari accident ya. Jadi tidak by design untuk kemudian gemar bermusik, tetapi lebih kepada by accident ya. Ketika di masa lalu itu saya menjadi sosok yang sangat terlalu serius lah jadi orang ya. Anda tahulah kalau Anda punya teman agak geek gitu ya, pokoknya pelajaran, habis pelajaran baru pelajaran ya. Nah, kalau pelajaran sudah selesai, nah baru ditutup dengan pelajaran lagi. Oke. Jadi itu hidup saya sampai kuliah bahkan sampai lulus S2 saya pulang tahun 95 itu masih seperti itu. Lalu ketika saya mengawali karir sebagai dosen tahun 95 saya Januari mulai mengajar. Kebetulan saya dapat beasiswa cepat, jadi saya mengajar tuh mulai lulus S2 ya. Tidak melalui S1 lalu kemudian jadi dosen dulu baru dapat beasiswa. Enggak, saya lulus S1 diterima jadi dosen, tidak lama dapat beasiswa langsung sekolah, lulus S2 baru mengajar. Nah, lulus S1 juga cepat sekali. Saya meskipun saya bukan yang paling pintar tapi saya lulus pertama gitu. Karena saya harus cepat menyelesaikan kuliah karena orang tua sudah hampir pensiun. Jadi diwanti-wanti sama almarhum ayah saya, kamu harus sudah selesai tahun sekian, kalau tidak nanti nggak ada biayanya. Sehingga saya melupakan kegiatan-kegiatan kampus, bukan karena saya tidak ingin berkegiatan di kampus, tapi karena saya pegang janji sama orang tua harus selesai. Jadi saya menyelesaikan kuliah 4 tahun hanya lebih satu atau 2 bulan ya. Jadi tidak sempat berorganisasi, tidak sempat bersosialisasi, tidak sempat apalagi seperti Mas David ya, misalnya ngeband gitu, nggak ada dalam kamus saya, nggak ada itu, pokoknya akuntansi ya. Jadi gimana ya? Saya sadar bahwa saya belum sadar pada saat itu ada yang salah, saya fine saja sampai ketika saya mulai berkarir itu mulai masalah muncul ya.
Ternyata ya, ketika jadi dosen di awal itu saya bukanlah dosen yang menyenangkan itu. Bahkan terlalu jauh dari menyenangkan, ya beberapa orang sampai mengatakan saya dijuluki the next Pak X misalnya. Pak X itu dosen killer ya. Dosen killer di akuntansi sangat terkenal di zaman saya kuliah. Jadi beberapa mahasiswa saya kira yang kuliah di akuntansi angkatan 92, 93 sampai 94, 95 itu ya. Itu mereka itulah yang menjadi korban ya di kelas saya karena ya saya mungkin harus minta maaf kepada mereka ya. Karena saat itu mungkin banyak yang tersakiti hatinya karena cara saya bersikap pada mereka itu jauh lah dari menyenangkan. Tetapi saya kira itu ada hubungannya karena saya tidak tahu cara berkomunikasi, tidak tahu yang baik ya. Jadi kalau mengajarkan akuntansi nggak ada masalah lah, itu kan logika ya, logos ya, masalah logosnya. Ini loh patosnya itu nggak ada, ya nggak ada rasanya. Jadi kuliah itu ya garing begitu, hanya logis saja. Pasti Anda kan tahu toh, Anda kan punya banyak dosen tuh, Anda pasti bisa menilai sendiri mana dosen yang fun, mana yang asik, mana yang kaku. Semua mahasiswa termasuk saya sebetulnya inginnya tuh dosen tuh menyenangkan, ya kan gitu. Tapi ketika saya jadi dosen, saya nggak menyenangkan gitu. Saya nggak tahu kenapa gitu. Kita ingin dosen yang menyenangkan, yang fun, tapi ketika saya jadi dosen di awal itu jauh dari menyenangkan. Nah ini yang dulu saya cari sekian lama, apa sebabnya? Yang tadi saya katakan, kelihatannya memang saya kurang mengasah rasa gitu. Kira-kira begitu. Oh, luar biasa Pak Rusdi. Jadi Eh, ada ini proses-prosesnya ya menuju dulu yang belum terlalu bahagia sampai sekarang yang lebih berbahagia itu sendiri. Nah, Pak Rusdi, iya Pak Rusdi ini untuk mengolah rasanya itu medianya itu melalui apa kalau dari Pak Rusdi sendiri? Kemudian proses menuju lebih bahagia yang sekarang, terus sampai ke ini ya gaya mengajarnya sekarang ini menurut saya nih fun banget sih. Saya juga sangat menunggu-nunggu kelas leadership communication. Wah, hari ini nanti bakal dapat quotes apa ya kayak gitu. Sebelum kelas saya juga sering menerka-nerka hari ini kira-kira quotes-nya dari Pak Rusdi apa ya yang untuk maknai kehidupan gitu, Pak. Oke ya, memang ada banyak ya, ada banyak cara kalau kita ketarik lagi kepada Ambu Kararas Angesti Wiji. Semua cabang seni itu bisa mengasah rasa, tidak hanya musik ya Mas David ya, tidak hanya musik, apapun bentuk art. Hanya memang dari banyak riset itu, saya ini selain membaca riset akuntansi, banyak sekali membaca riset tentang psikologi dan musik ya, terutama kaitannya musik dengan psikologi. Musik menjadi menjadi format art ya, bentuk art yang paling dinamis. Itu aja. Jadi dia dibandingkan dengan yang lain dia paling dinamis sehingga dia paling powerful dan impactful pada rasa manusia gitu. Kira-kira seperti itu kalau yang saya ringkas dari beberapa riset itu. Jadi saya bersyukur akhirnya saya terjerumus ke dalam hobi bermusik gitu ya, terjerumus ke dalam untuk sesuatu yang akhirnya bisa membuat saya mengasah rasa, dan itu kemudian bisa memperbaiki cara saya berkomunikasi, cara saya bersosialisasi, bertoleransi. Itu untuk orang lain, tapi kalau untuk diri saya sendiri, saya merasa menjadi lebih mudah lebih mudah bahagia dibanding dulu. Jadi membuat saya tersenyum itu sulit sekali di masa lalu tuh. Sekarang hal-hal sepele saja bisa membuat saya tersenyum gitu. Ternyata bahagia itu nggak mahal kalau tahu caranya ya. Kalau tidak tahu caranya memang sepertinya dunia ini kayak mau runtuh gitu. Orang paling tidak bahagia di dunia itu adalah saya gitu, kita. Waduh, kenapa semua orang bahagia saya tidak? Saya kira orang seperti itu, seperti saya dulu, belum menemukan cara untuk bahagia. Nah, cara untuk bahagia menurut saya adalah salah satunya adalah menyeimbangkan ya. Otak kiri kanan memang harus diseimbangkan. Antara logos dan patos itu ya dirawat sama-sama. Jangan timpang terlalu ke kiri dan juga jangan timpang terlalu ke kanan.
Itu. Jadi banyak cara. Jadi yang bisa menari menarilah, bernyanyi bernyanyilah, bermusik bermusiklah, melukis melukislah. Kayak yang seperti dibilang Tulus itu loh. Apa katanya? Kalau bernyanyi bernyanyilah, yang mau menari menarilah ya. Itu nggak ada kan liriknya lagunya Tulus tuh, lupa saya lagunya. Wah, iya sih Pak. Bahkan untuk saya yang awam bermusik pun itu masih bisa merasakan jiwanya dari musik itu sendiri sih Pak. Iya, kalau untuk saya pribadi mengolah rasanya lebih ke arah seni art gitu. Jadi saya dan ada teman saya ini juga yang bergabung di sini tuh lebih ke art juga ini. Dari Mbak Vio ini juga lebih ke art gitu. Jadi gimana kita menuangkan perasaan itu dalam guratan-guratan kuas gitu. Di situ kita bisa meluapkan emosinya tuh di situ gitu. Kadang kalau lagi aduh pusing ya udah kita coret-coret gitu Pak. Itu juga dari situ jadi lebih lega, ada perasaan lebih lega. Mungkin dari yang untuk yang mengolah rasanya ke arah musik juga pastinya seperti itu. Iya, ini tadi Mas David kita tadi ada sempat sharing sebentar kalau mengolah Iya, rasanya itu ya udah, bagaimana. ini kok. Iya. Kalau Mas Heeh. David Cuman yang sendiri aku mengolah penasaran rasanya, sama Pak Rusdi ini loh. Pak Rusdi ini kan mengolah rasanya itu Bapak itu dapat feedback dari orang lain kah atau semakin dengan berjalannya waktu semakin menyadari gitu loh Pak. Oh ya, tentu pertama kali dari orang lain ya. Ya, tadi kan saya cerita ketika awal saya menjadi dosen itu di tahun-tahun pertama saya jadi dosen 95, 96 sampai 97 3 tahun pertama itu saya ini nyaris jadi public enemy gitu. Nyaris jadi public enemy. Terutama mahasiswa ya. Ya. Kenapa? Karena yaitu intinya tidak sosok yang tidak menyenangkan. Lalu saya harus berterima kasih pada sahabat saya ya Pak Sahid Susilo Nugroho itu dosen manajemen yang sama-sama seangkatan saya waktu kuliah. Saya masih ingat sekali momentum itu ketika di Selasar Fakultas Ekonomi di FE, dulu FE sekarang FEB, di Selasar itu gedung yang sekarang ini ya masih lama itu. Nah gedung itu pertama kali ditempati tahun 88, saya semester 3, kita bedol kampus pindah dari gedung pusat ke gedung FE yang baru. Nah di lorong itu teman saya Pak Said ini pasti sudah mendengar banyak cerita ya kan. Ya, saya kira tembok saja atau tanaman di Selasar itu juga bisa bicara gitu. Menceritakan tentang seperti apa Pak Rusdi Akbar itu kalau di kelas, kalau ngajar, kalau kan hanya dia mengatakan sesuatu gini, intinya kamu itu ya terlalu kering gitu loh, hidup itu jangan terlalu serius ya, nyeni dikit lah. Jadi saya pada saat itu dikritik oleh teman saya itu nggak ada seninya lah. Itu yang membuat kamu seperti ini, menjadi orang tidak disukai. Ya karena salah saya juga, karena saya tadi kurang nyeni tadi, jadi berkomunikasinya kaku, to the point. Saya itu tidak salah ya. Kalau dalam bahasa Jawa mungkin gini loh. Saya belasan tahun mencoba mencari mana antara benar dengan pener itu ya. Kalau orang Jawa pasti tahu benar dengan pener. Nah, dulu saya nggak paham pener itu. Yang saya pahami hanya benar saja. Oh ya benar salah hitam putih gitu. Saya memiliki gradasi yang sangat terbatas itu dalam bersikap itu. Senang ya senang, nggak senang ya nggak senang gitu. Nggak bisa basa-basi gitu. Dulu saya berpikir begini, ini stereotip sebetulnya harus dihilangkan. Oh, karena saya orang luar Jawa gitu. Yang biasanya to the point gitu, kurang basa-basi. Saya kira tidak tepat juga kalau saya mengklaim seperti itu. Saya malah berdosa dengan suku saya gitu ya. Seperti itu lebih kepada individu ya. Karena suku apapun itu saya kira kalau memang dia hatinya baik gitu, pasti bisa berperilaku yang baik juga. Ini masalahnya di saya, bukan karena saya dari suku apa, itu bukan. Lagi pula sulit ya untuk menyalahkan salah satu suku, karena di dalam diri saya ini ada 4 etnik ya, jadi satu dalam sini. Jadi saya orang Indonesia gitu aja. Saya nggak bisa mengklaim orang
memang tidak ada Jawanya, ya tidak ada Jawanya, tapi ada 4 etnik dari Nusantara ini yang ada dalam diri saya. Jadi perpaduan banyak, jadi saya mengaku sebagai orang Indonesia lebih tepat begitu. Jadi saya tidak tahu sampai hari ini tuh dia juga tidak tahu apa yang mendorong dia. Kalau berdua mengajak saya bermusik itu, dia bilang ketika dia supaya kamu lebih gampang happy gitu, ada seni-seninya, kita ngeband, kita bikin band yuk. Jadi pada saat itu saya bilang bikin band, nggak saya tanggepin lah pertama kali ketemu itu. Saya masih ingat, gila apa ngajak. Jadi dulu itu kan ada istilah mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa kunang-kunang, mahasiswa kura-kura. Pernah tahu itu nggak? Pernah. Iya, Pak. Masih dipakai Kura-kura, sampai sekarang. kura-kura, Pak. Kura-kura, kunang-kunang. Kura-kura. Nah, saya ini tipe mahasiswa kupu-kupu. Nah, Pak saya, teman saya itu kunang-kunang gitu ya. Ya, adik kelas saya kayak gubernur itu, Anies Baswedan itu kura-kura itu ya. Kuliah rapat, kuliah rapat, kuliah rapat lah. Nah, itu tipe-tipe politisi ya. Pak Syahid itu teman saya kuliah nangkring sana ngeband, bawa keyboard, main di TVRI, banyak nongkrongnya. Saya kuliah pulang karena banyak PR akuntansi itu ya. Kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang. Terus saya bilang, mahasiswa kupu-kupu diajak sama kunang-kunang. Dunia kita tuh berbeda. Kupu-kupu tuh terbang siang hari, kunang-kunang malam hari. Saya ini bukan tipe kunang-kunang. Asik lo ngeband itu. Enggak ah. Nah, yang saya heran, dari mana Pak Syahid itu tahu kalau saya itu bisa main gitar itu? Dia bukan teman saya. Dia bukan teman saya yang akrab nongkrong ke sana kemarin. Teman-teman saya itu datang ke rumah itu kalau cuma nggak bisa garap PR kok dulu. Ya, PR-nya nggak bisa garap, baru berbondong-bondong puluhan orang tuh datang ke kos saya, gitu tanya PR, karena pasti saya bisa jawab kan, kalau PR itu. Tapi kalau fun gitu diajak jalan kemana, naik gunung, main kemana itu nggak pernah diajak saya. Ya mungkin mereka takut juga ngajak saya nanti paling nggak mau. Sebenarnya pengen juga saya main-main gitu, cuma nggak ada yang ngajak dulu. Tapi ya saya memang menikmati kesendirian itu. Nah, akhirnya setelah saya tidak tahu upaya dia yang beberapa kali barangkali, suatu hari kita bikin band asik loh. Entah ada angin apa, mungkin malaikat lagi lewat itu. Saya bilang, oke, gitu. Udah, lalu kemudian kita cari di gudang sebagai dosen muda tuh. Di dalam gudang itu tinggal ada 1 drum. Sisa alat musik itu tinggal drum, nggak tahu alat musik FEB, FE pada saat itu pada kemana. Udah pada hilang, tinggal drum setengah rusak itu di dalam ruangan gudang. Waduh, gimana mau ngeband ya? Nggak ada gitar, nggak ada apa. Akhirnya kita nyewa studio. Jadi di awal-awal kita nyewa studionya Anang Batas itu di Batas Kota ya. Saya masih ingat Mas Anang punya studio belum bagus banget juga studionya Anang Batas waktu itu ya. Anda tahu Anang Batas ya, MC itu ya. MC cukup kondang lah pada zaman dulu gitu ya, hampir seangkatan saya lah dia Tanam. Jadi kita ngeband di bandnya di studionya Anang ini. Nah, saya masih ingat kita nyewa studio di situ. Lalu tadi ngajak 2 karyawan, satu Pak Nur Salam itu karyawan MEP, satu lagi almarhum Pak Basuki itu karyawan FEB Teknik Akademik Mahasiswa. Nah, kita berempat latihan. Kalau nggak salah itu seminggu sekali latihan. Lagunya apa? Lagunya yang paling gampang saja karena saya bukan anak band, genjreng-genjreng seadanya. Paling lagu Cost Plus, ya lagu-lagu tahun 70-an yang chordnya cuma 3, maksimal 4 atau 5 gitu aja lah. Udah, rutin dilakukan. Saya tidak tahu berapa lama kita memainkan itu sampai saya setengahnya mulai ketagihan itu. Bukan Pak Syahid yang ngajak, tapi saya ayo kita main gitu ya. Kira-kira seperti itu. Artinya sebenarnya anak kupu-kupu itu juga bisa harusnya bisa bersama-sama kunang-kunang juga menurut saya. Hanya memang butuh trigger ya menurut saya itu. Jadi saya harus berterima kasih pada Pak Syahid itu, teman sahabat saya yang baik hati dan jujur, dia orang yang berani mengkritik saya. Padahal tidak ada yang berani mengkritik saya pada saat itu. Tidak teman, bahkan senior saya tidak berani mengingatkan saya tentang kelakuan saya yang kurang beres itu, enggak. Tapi Pak Syahid berani. Kamu kalau seperti itu, kamu mesti jadi public enemy, tidak bahagia, usahlah, udahlah, ya, gitu.
Nah, kaitannya dengan kritik itu penting ya. Jadi ini penting nih buat modal juga. Kritik itu tidak mudah menerima kritik. Mendengarnya saja tidak menyenangkan, apalagi menerima lalu kemudian mengikuti sarannya. Tapi ketahuilah kalau dari saya ini di umur segini saya menyimpulkan bahwa betul yang dikatakan banyak orang bahwa kritik itu tidak pernah membuat kita lebih buruk. Kalau dia tidak membuat kita lebih baik, setidaknya tidak akan membuat kita lebih buruk, gitu. Nah, dalam kasus saya tadi, saya dikritik menjadi public and orang yang tidak menyenangkan, dosen hampir jadi dosen killer dan sebagainya. Ada yang mau mengatakan itu di muka saya, nggak enak. Masa sih mereka aja yang tidak, mahasiswa mungkin manja, maunya dimanja-manja gitu ya. Saya nggak menerima dibilang dosen killer pada saat itu. Tapi alhamdulillah seperti saya katakan tadi, ya ini kehendak Allah ya. Lalu kemudian saya Anda nggak bisa bayangkan saya 25 tahun yang lalu, galak beneran loh. Anda nggak mau ketemu saya. Anda kalau bisa menghindar di kelas saya, Anda tidak menghindar. Ya, galak beneran. Saya udah nggak bisa galak seperti itu sekarang gitu loh. Udah lupa caranya galak itu. Kalau terpaksa mungkin masih bisa ya. Tapi memang tidak ya, sudah lupa ya. Mungkin dulu kalau kata istri saya, karena istri saya itu kan juga mahasiswi saya gitu. Wah, galak beneran, memang galak beneran. Tapi walaupun istri saya itu mahasiswi saya pendekatannya itu bukan pakai pendekatan kekuasaan loh, jangan salah ya. Jadi kita kenal itu di band. Kita kenalnya di band. Jadi maka saya berhutang budi juga dengan musik ini karena pada saat itu dia oleh Pak Sahid itu sengaja, saya tidak tahu ada skenario apa oleh Pak Sahid, saya nggak tahu, tapi mahasiswi ini diajak jadi vokalisnya band kami itu karena kita nggak punya vokalis cewek gitu. Nah, disitulah ketika dia sama dia bukan penyanyi, jadi penyanyi kamar mandi aja gitu. Tapi Pak Sahid itu mengajak dia untuk menjadi, karena kebetulan asistennya Pak Sahid di proyek penelitian industri kecil atau apa pada saat itu, lalu diajak sehari-hari dia samping kuliah bekerja di asisten Pak Sahid, lalu sesekali kita aja ngeband itu. Nah, rupanya berseminya di situ ya. Di dalam studio dan di panggung gitu. Kira-kira begitu. Bukan Seru, Pak ya. Seru, ini, Pak. David ada kesempatan nih kalau di studio tiba-tiba bersemi-bersemi. Aduh. Janganlah. Enggak, kalau gini, Pak, kalau saya dengar dari Daniar itu Pak Rusdi ini pernah menciptakan lagu buat istrinya, lagunya romantis gitu loh. Nah, saya bermusik ya lumayan lama, tapi nggak pernah sekalipun kepikiran buat nyiptain sesuatu yang romantis gitu loh, Pak. Karena kalau saya kayak geli gitu loh, Pak. Nah, kok bisa gitu loh, Pak? Gimana? Dan saya udah dengerin loh, Pak, itu. Wih, gila. Romantis, memang romantis sih. Memang romantis. Iya, saya sering cerita-cerita. Ya, seperti yang saya bilang di awal ya. Hidup itu lebih banyak tidak seperti rencana daripada seperti rencana. Jadi saya juga nggak tahu kenapa saya bisa bikin lagu. Kalau saya bikin paper itu kan normal. Saya kan akademisi, itu memang kerjanya bikin paper, bikin lagu gitu loh, dosen akuntansi gitu. Belajar bikin lagu nggak pernah, kaidah-kaidah nggak pernah. Orang saya belajar main gitar juga otodidak. Ya diajar sebentar waktu itu. Nah ini mumpung ingat nih ya. Jadi tadi kan banyak orang bertanya, dari mana Anda belajar main gitar gitu? Mau tahu nggak dari mana saya belajar main gitar? Iya, gimana, Pak? Terlalu jauh dari yang Anda bayangkan barangkali, mungkin apalagi kursus dan sebagainya. Nah ini saya itu belajar main gitar itu dengan alasan yang main gitar itu kan pekerjaan otak kanan ya. Iya. Betul. Betul. Ini otak kanan. Tapi saya belajar main gitar itu atas dorongan otak kiri. Kiri. Bagaimana nih ceritanya? Jangan mulai bingung nih David nih. Apa pula ini ya? Belajar gitar bukan dorongan otak kanan, tapi dorongan otak kiri. Nah, gini ceritanya. Nggak persis seperti itu juga, cuma istilah saya begitu ya. Oke. Saya mulai
Bingung nih Pak, gimana Pak? Memang saya bikin bingung gitu ya. Ini memang agak sulit, agak tidak banyak orang punya pengalaman agak aneh seperti saya ini ya. Tahun 84, saya kelas 2 SMA. Tahun 84 saya kelas 2 SMA. Nah, pada saat itu eh, kepala sekolah panggil saya, kamu siap-siap ikut lomba pelajar teladan mewakili sekolah. Lomba pelajar teladan tingkat kabupaten SMA, tingkat kabupaten. Wah, pelajar teladan. Seneng banget saya. Saya ini kan isinya pelajaran gitu. Matematika, fisika, kimia gitu, itu makanan saya. Jadi belajar teladan saya ingin sekali. Apalagi begini, SMA saya itu jelek ya, jelek banget ya. SMA swasta mungkin terjelek di kabupaten itu. Nah, pertanyaannya kenapa saya bisa masuk SMA yang jelek itu? Itu ada ceritanya tersendiri. Gitu. Pada saat saya sampai SMP di Belantara Kalimantan, di pedalaman Kalimantan. Jadi pada saat SMA, orang tua saya itu ingin saya SMA di Jawa supaya saya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Almarhum kakek saya itu tinggal di pesisir utara Jawa Tengah, daerah tepatnya di kota Rembang, Jawa Tengah. Kakek saya itu orang Minang, Ya. Jadi berantau kemana-mana, lalu kemudian tinggalnya di Rembang, Jawa Tengah. Nah, singkat kata tahun 83 saya lulus SMP itu berangkatlah saya ke Rembang ini diantar ayah saya. Karena pada saat itu bulan Juni tahun 83 itu ada GMT, Gerhana Matahari Total. Nah, ketika ada Gerhana Matahari Total itu banyak schedule yang berubah ya. Nah, pesawat dari Sampit ke Surabaya itu jadwalnya nggak karuan ya, susah. Hanya kita dapat jadwal berangkat dari Sampit dengan pesawat Twin Otter itu, Anda bisa bayangkan dari Sampit ke Surabaya 2,5 jam. Pesawat balik-balik gitu. Saya untung aja nggak jatuh di Laut Jawa gitu. 2,5 jam dari Sampit ke Surabaya. Ketika kita mendarat tuh kayak semut di sela-sela binatang gede-gede gitu di Bandara Juanda. Nah, sampai Surabaya menuju Rembang kan naik bus itu butuh sekitar 4-5 jam. Itu hari Sabtu sampai di Rembang, saya masih ingat adzan zuhur sampai di rumah kakek saya itu. Saya tuh agak curiga gitu, lihat di jalan kok banyak sekali anak sekolah berseliweran, padahal ini kan sudah liburan. Tahu nggak, ternyata hari itu adalah hari ujian tes masuk SMA di Rembang. Oke. Jadi saya terlambat. Oh, oke. Terus Pak. Akhirnya karena sudah terlambat itu, ya udah saat dapat-dapatnya SMA saja, dapatlah SMA swasta itu. Nah, melihat potensi saya, kepala sekolah itu, wah, berambisi dia. Kamu bisa menang ini. Dia lihat rapot saya, dilihat di sekolah itu, walaupun sekolah saya amburadul kayak gitu, tapi guru SMA, kepala SMA saya ini melihat potensi saya, lalu diminta untuk mewakili sekolah. Nah, pelajar teladan sekarang udah gak ada lagi lombanya. Kalau dulu kan selalu ada. Pelajar teladan menurut saya lomba gak masuk akal ya. Kalau sekarang memang sudah benar itu dihilangkan. Semua mata pelajaran diujikan. Cabang olahraga, cabang seni budaya, pidato, pramuka, itu diteskan semua. Ini nyari apa? Nyari siswa super. Sekarang saya bilang sama anak saya yang waktu di SMA, kamu ngapain? Aku cuma ikut kok Pak, olimpiade. Matematika kadang fisika, kadang astronomi gitu. Enak ya, satu mata pelajaran. Lah saya dulu semua pelajaran itu. Nah, saya mulai terganggu ketika guru saya itu bilang, kamu bisa main musik. Alah, main musik apa? Gimana caranya main? Setidaknya main gitar lah kayak. Karena nanti akan ditanya, misalnya nggak diminta main musik itu nggak, pokoknya misalnya di chess, tolong tunjukkan atau mainkan chord C di mana. Itu ada tes kayak begitu, karena seni itu harus bisa sampai prakteknya, nggak cuma teorinya. Waktu tinggal nggak ada sebulan pada saat itu. Gimana caranya belajar?
alhamdulillah, nah ini alhamdulillah jalan Tuhan lagi. Saya punya om, adik almarhumah ibu saya. Itu cuma lulusan selevel SMP gitu, ST gitu, sekolah teknik. Tapi dia jago musik gitu. Jago musik praktik, bukan teori. Dia ngelatih kolintang, ngelatih angklung, ngelatih band SMA itu. Padahal dia nggak punya ijazah sekolah, ijazah musik. Nah, saya bilang di orang Minang kalau manggil saya panggilnya Cik ya. Namanya Abdul Majid, Cik Majid saya bilang. Cik Majid, aku diajari main gitar dong karena tapi waktunya nggak banyak. Terus dia bilang begini, ini nggak pernah saya lupakan Usman. Nggak ada masalah. Main gitar itu kuncinya cuma 3 chord. Wah, ini menarik. Kalau mau serius kamu jangankan seminggu, 2-3 hari juga kamu sudah bisa. Kalau cuma untuk lomba pelajar teladan. Wah, semangat saya. Semangat. Mulailah dia bikin digambar di kertas itu, fret gitar. Lalu saya masih ingat hanya 3 chord yang dia buat. 3 chord itu nggak ada namanya. Nggak ada namanya. Dia hanya menyebutnya posisi cara megang gitar. Jadi ada posisinya hanya 3 posisi. Nah, terus saya bilang, Cik, itu chord itu kan banyak sekali. Kalau beli toko buku setebal ini, kumpulan chord. Kok bisa cuma 3? Lupakan. Itu cuma variasinya. Tapi esensinya chord ini cuma 3 ini. Kalau kamu bisa menguasai 3 ini, kamu bisa mengembangkan sendiri dan nanti. Wah, itu yang saya tunggu-tunggu itu. Nah, dari situ dia mulai main interval itu tadi, main geser-geser. Di situ saya melihat, oh, ternyata musik itu kayak matematika. Jadi saya mulai excited itu. Oh, cuma begitu toh. Iya, yang penting kan kamu tahu intervalnya atau do re mi fa sol la si do. Itu tinggal main geret-geret saja. Tapi posisinya harus ada 3 supaya geretnya nggak kejauhan. Kenapa ada 3 posisi? Jadi pada saat itu saya dikasih tahu ini ada posisi do, posisi mi, dan posisi sol. Dia menyebutnya gitu. Dia nggak punya, bukan lulusan isi, bukan lulusan IKIP seni musik, bukan. Jadi dia kasih nama sendiri. Tapi yang amazing buat saya adalah itu it's working ya. It was working. Lalu kemudian mungkin nggak ada seminggu saya hanya bisa menguasai itu, dan singkat cerita lalu kemudian ketika hari H ujian tes pelajar teladan itu semua bisa saya jawab pertanyaan itu. Dan tidak sombong ya, supaya tidak bermaksud sombong ini. Akhirnya saya memenangi lomba itu dan gegerlah satu kabupaten Rembang saat itu ya. Ada SMA yang nggak karuan bentuknya bisa memenangi lomba pelajar teladan. Saya kira salah satu kuncinya adalah karena saya bisa menguasai semua mata ujian itu. Anak SMA 1, SMA 2 yang bagus-bagus di Rembang itu barangkali mata pelajarannya tidak kalah, tapi bisa jadi dia tidak sempurna untuk yang lain-lain. Nah, disitulah pertama kali saya berkenalan dengan alat musik yang bernama gitar. Tahu nggak? Apakah berikutnya saya kecanduan main gitar itu? Enggak. Selesai pelajar teladan, selesailah sudah gitar. Jadi, tapi memang pada saat saya kos ke Jogja, itu ada teman bawa gitar gitu. Saya kadang-kadang pinjam gitu. Saya jerang-jerang masih bisa lah sedikit-sedikit untuk melipur lara di kamar kos itu. Tapi tidak terbesit di kepala pengen ngeband, karena dorongan otak kiri saya terlalu kuat ya, dominasi otak kirinya terlalu kuat sehingga akhirnya sampai pada sambungannya dengan cerita tadi itu. Jadi sekolah, kuliah sampai S2 dan sebagainya kiri, kanannya timpang gitu. Biasanya orang belajar main gitar kan pengen main gitar, pengen ngeband, ini enggak, pengen menang pelajar teladan. Nah, itu coba bayangkan. Alasannya. Ya itulah uniknya, nggak tahu lah cerita itu, mudah-mudahan ada gunanya, cerita yang agak unik. Wah, iya. Saya baru tahu Pak kalau ada yang awalnya bergitar tuh dari ambisi untuk akademis. Yes. Iya, baru ini saya Jadi tahu. yang saya bilang tadi, main gitar dorongan otak kiri gitu. Iya Pak. Ya itu kan tadi awal banget tuh mulai tercemplung ke dalam musik
karena insiden insidental ya tadi ya, kalau bisa dibilang ya. Kemudian untuk ke bandnya itu juga awalnya tidak ada pikiran ke band, terus tiba-tiba tercebur ke situ, dan nah dari situlah Pak Rusdi itu mulai memaknai rasa dari situ. Nah Pak, kalau dikaitkan sendiri ini antara rasa dengan kepemimpinan itu tadi Pak, bagaimana Pak? Karena selama kelas leadership communication tuh ini ya kerap kali mengaitkan gitu Pak. Saya juga ingin berbagi ke teman-teman pendengar. Jadi kalau dikaitkan dengan leadership itu jelas banyak sekali. Jadi kalau Anda yang sudah belajar leadership, terutama leadership communication ya, itu pasti tahu bahwa ada yang menyebut sampai angka 80% leadership itu adalah komunikasi. Jadi kalau orang komunikasinya buruk seperti saya dulu, itu hampir pasti leadershipnya juga buruk. Leadership saya sekelas kan buruk tuh. Jadi sebagai dosen, leader itu kan di mana-mana. Leader itu tidak harus dekan, rektor, ya. Menteri itu kan enggak. Leadership setiap kita ini kan leaders, ya. Jadi ketika saya leadership style saya di kelas 25 tahun yang lalu itu buruk. Karena kemampuan komunikasi saya buruk. Kenapa kemampuan komunikasi saya buruk? Karena rasa saya kurang terasah, kurang peka. Nah, sehingga bukan tanpa alasan penulis buku leadership communication kita itu yang kita pakai di kelas itu, di bagian depan dia langsung membuka chapter itu dengan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Aristotle itu, bahwa untuk membangun sosok seorang leaders itu harus diasah dua hal, logos dan pathos. Nah, itu dia. Nah, cuma masalahnya bagaimana mengasah pathos. Nah, tadi sudah saya sampaikan, Ki Hajar Dewantoro minta diasahlah sejak dini. Dan saya tidak mendapatkan itu kan. Waktu SD saya TK di Kalimantan dulu saya tidak pakai TK, langsung SD gitu. Nggak ada TK, sekolah SD aja susah. Jadi nggak mengikuti apa yang disampaikan oleh Ki Hajar itu. Sehingga yang diasah adalah, kalau sekarang itu saya calistung aja, baca tulis hitung. Jadi yang kuat itu. Nah, dikaitkan dengan kepemimpinan, ya, kepemimpinan ini menurut saya dominasi rasa tuh tinggi sekali. Karena yang namanya pemimpin, ya, pemimpin itu pemimpin yang baik bukan diktator ya. Pemimpin yang baik itu adalah bisa merangkul, bisa merengkuh, bisa menyentuh orang yang dipimpinnya, supaya yang dipimpin itu bergerak dengan bahagia, bukan bergerak dengan terpaksa. Itu hakikatnya leadership kan seperti itu. Nah, jadi kemudian saya berpikir, saya mengajar leadership communication kan juga mungkin banyak orang bertanya juga, bagaimana mungkin dosen akuntansi seperti Pak Rusdi ngajar LC gitu. Nah, lagi-lagi by accident juga. Ya tuh. Ngajar LC itu juga by accident. Saya tuh ngajarnya manajemen kontrol, banyak yang by accident ya dalam hidup saya itu ya. Kecuali menikah ya. Menikah saya tidak by accident loh, by design. Ya. Wah, kalau itu ya harus ditata kalau itu, Pak. Iya, itu by design ya. Kalau yang lainnya by accident nggak apa-apa dah ya. Tapi jangan sampai menikah by accident, jangan sampai. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, oke. Jadi saya mengajar SI juga by accident gitu. Jadi saya masih ingat karena saya pengelola MM itu di Jakarta, salah seorang dosen LC itu tidak bisa ke Jakarta pada saat itu. Ya, tidak bisa ke Jakarta karena sesuatu urusan keluarga nggak bisa ke Jakarta. Sehingga mata kuliah LC yang seharusnya beliau ampu itu dikembalikan ke pengelola. Lalu Kak Prodi bilang ke saya, Pak Rusdi aja nih yang ngajar karena dosen lain loadnya sudah besar. Nah, kita pengelola juga tinggal Pak Rusdi yang loadnya sedikit. Saya bilang, mata kuliahnya apa? LC. LC apa? Letter of Credit. Bukan leadership communication. Nah, saya kira saya ngajar letter of credit. Saya ada hubungannya dengan akuntansi ya. Leadership communication. Tapi saya bukan orang yang gampang menyerah ya. Jadi kalau
saya diberi kepercayaan, biasanya saya akan ambil dan saya try my best, I will do my best ya toh. Kemudian kalau memang berhasil lanjutkan, kalau tidak saya akan kembalikan. Singkat kata ya udah, tinggal ada waktu sebulan saya belajar buku teksnya mana. Saya tanya dosen-dosen pengampu yang paralel lainnya, saya tanya gimana. Oh, oke. Oh, nah, saya jatuh cinta juga pada mata pelajaran mata kuliah ini karena saya lihat, wow, ini sepertinya kiriman Tuhan lagi nih. Kenapa? Karena ketika saya baca chapter demi chapter itu, saya kayak ketampar-tampar gitu. Pak, sebentar pak gitu, ketampar lagi, pak. Jadi mengingatkan saya pada masa lalu saya, walah, walah, walah. Kenapa saya tidak mengenal ini sejak dulu gitu? Andai saja saya belajar leadership communication dari awal, pernah sejak kuliah S1 dan sebagainya, saya tidak seharusnya terjatuh, terjerembab seperti ini gitu. Karena sebetulnya di pelajaran itu jelas sekali apa yang harus dilakukan. Kalau David dan teman-teman nanti mau jadi pemimpin itu kan semua ada di sana. Dan di situ esensinya adalah komunikasi. Dan komunikasi itu bukan tentang logika, komunikasi itu tentang rasa. Karena orang itu kalau Anda menjadi pemimpin yang diktator, orang nurut karena takut, buat apa? Enggak, buat Betul, Pak. Setuju. orang nurut karena takut. Orang nurut itu, orang mau mengikuti kita itu karena memang mereka menganggap bahwa itu baik. Dan kita leader itu kan harus influencing, ya, bukan dictating gitu kan, ya kan gitu. Jadi menurut saya belajar dari seni, ya ini menarik. Anda kalau nonton konser, emang disuruh tuh sama vokalis sama anak bandnya joget itu? Tidak disuruh, nggak disuruh, Pak. Feeling. Ketika Ya, feeling. namanya menghentak, Anda loncat-loncat. Ketika namanya mendayu, Anda ikutan sendu. Karena yang tersentuh itu adalah hati. Hati, Lalu patos. patos. Sentuhlah Oke. dia tepat di hatinya. Akan jadi milikmu Selamanya. Nah, begitu. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan wanita-wanita ini, sentuhlah dia tepat di hatinya. Dulu maaf nih cerita kegalan saya. Saya itu kalau mendekati wanita, ya kenapa dulu sering gagal itu. Cinta itu buat saya, ya cinta saja buat saya itu logika itu, apa nggak gila tuh. Padahal saya sebenarnya udah diingatkan juga sama Mbak Vina Panduwinata, ya cinta tak kena dengan logika, tan tararadan, tan tararadan. Ada kan lagunya itu, cinta tak kena dengan logika. Sementara saya berpikir semua itu bisa dilogikakan. Maka saya nggak pernah dapat. Termasuk ketika saya ketemu dengan pacar saya, lalu jadi istri saya itu, di situ yang banyak bicara adalah rasa. Karena kita bernyanyi, dipaksa berduet oleh Pak Sahid, dicarikan lagu-lagu romantis gitu. Lalu kemudian otomatis kan kita untuk membuat duet ini bagus, telepon-teleponan gitu kan. Jadi yang dibicarakan itu tentang lagu, bukan mata pelajaran akuntansi, nggak ada itu ya. Sampai hari ini udah menikah 21 tahun. Topik yang tidak pernah saya diskusikan dengan istri saya adalah akuntansi. Padahal kita berdua dua-duanya akuntan. Jadi saya tidak pernah diskusi dengan istri saya tentang pelajaran akuntansi. Kalau musik hampir sepanjang masa pernikahan itu. Jadi yang mendekatkan kami itu ya tentang rasa. Kita sama-sama suka musik, suka bernyanyi. Hanya saya tidak tahu persisnya kapan, tapi menurut saya semakin lama ketika kita bertemu di band itu, rasa itu muncul. Itu bukan cinta pada pandangan pertama menurut saya. Saya nggak sebenarnya istri saya itu punya potensi besar untuk membuat laki-laki jatuh cinta pada pandangan pertama, ya. Tapi tidak saya. Saya tidak jatuh cinta pada dia pada pandangan pertama itu. Entah kenapa. Ya tidak aja. Saya cinta itu tumbuh seiring dengan waktu gitu. Tapi justru menurut saya cinta yang tumbuh seiring waktu itu lebih kuat karena dia tidak dipaksa dan juga tidak ditipu oleh mata. Tapi yang bicara adalah hati gitu. Pak, saya itu jujur Pak ya. Saya tuh saking penasarannya sama cara ngajarnya Pak Rusdi itu, setiap kali anak kelas D bikin video story gitu tentang Pak Rusdi, itu saya sampai tontonin, pantengin gitu loh Pak. Jadi ada salah satu yang paling saya ingat itu
Tulus, Pak. Jangan cintai Yes. aku. Itu tentang apa, Pak? Saya penasaran. Tentang apa itu, Gitu, Pak? gitu, gitu. Itu gini ya. Saya kan selalu bilang begini. Lagu itu kalau dalam dalam lagu itu bukan sekedar hiburan. Itu poinnya di situ. Lagu itu bukan sekedar hiburan. Lagu itu punya nilai filosofis, punya nilai moral, punya unsur dakwah. Oke. Mengajak kepada kebaikan. Dakwah itu jangan hanya bicara pola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya itu dakwah itu dakwah dalam Islam itu ya. Loh kalau Iya, iya. kalau suruh khutbah Jumat saya juga bisa ya, nggak ada masalah lah ya. Ya tapi kan menurut saya dakwah itu banyak cara termasuk melalui lagu. Nah, saya waktu itu begini, saya tuh sangat concern dengan lirik lagu yang tidak baik, yang bisa mempengaruhi jiwa. Termasuk lirik lagu yang terlalu berlebihan mengeksploitasi kekecewaan seolah-olah dunia mau runtuh tadi itu. Ya, lagu menurut saya melalui liriknya itu harus bisa membangkitkan semangat. Bukan berarti tidak boleh sedih loh ya. Saya ini juga sesekali juga ngambiar juga saya ya. Jadi nggak apa, manusia itu normal gitu. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena lirik lagu itu karena dinyanyikan dengan melodi yang dia nembusnya ke hati, bukan ke otak ya, sampai ke hati dia. Karena sampai ke hati biasanya membekas. Nah, sesuatu yang membekas itu itu akan tertanam lama dan merasuk sampai ke dalam jiwa dan itu sulit dilupakan. Sehingga kalau yang dimasukkan itu adalah lirik-lirik yang negatif, itu nanti yang bekerja itu adalah kosa-kosa kata negatif yang bisa mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi semangat kita. Jadi saya katakan jangan sering-sering menggunakan lirik-lirik yang tidak positif lah intinya. Bukan yang sedih itu ada yang positif juga, tidak selalu negatif ya. Jadi kembali ke lagu tadi ya, saya suka bercanda begini. Kalau jadi anak muda itu ya, lirik lagu itu ya jangan pada saat itu saya ingat. Jadi ya mohon maaf ini ya, walaupun maksudnya pembuat lagu mungkin bukan itu ya, tapi ini saya gunakan untuk membandingkan. Ada lagu tentang hubungan ya, cinta dari suami istri atau siapapun itu. Menurut saya laki-laki itu harus strong. Laki-laki itu harus selalu berjuang untuk mendapatkan wanitanya dan mau berjuang menjadi lebih baik. Jadi kalau pacar Anda itu tidak membuat pacarnya David itu tidak membuat David lebih baik, wah David rugi. Ya, harusnya pacarnya David itu nuntut dalam arti yang positif seperti yang dikatakan Tulus. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu. Nah, jadi menuntut dalam arti nuntut yang baik loh ya. Jadi misalnya Mbak Naniar, kalau Mbak Fionita menuntut kamu tuh jangan begitu toh. Jadi orang tuh jangan galak-galak toh seperti isi saya itu kepada saya. Nah itu nuntut. Jangan kalau nuntutnya Mas, mau ganti mobil toh. Nah itu lain. Mbak beliin rumah di real estate terbaik. Nah itu lain. Nuntut yang itu jangan. Tapi kalau nuntut menjadi lebih baik, Pak jangan galak-galak toh. Ketika saya masih senggol bacok itu, istri saya itu selalu mengingatkan saya, bahwa jangan, udah nggak usah. Jadi, nah dia harus nuntut. Jadi jangan seperti saya katakan ada lagu yang bilangnya begini. Apa lagunya? Apa ya? Kalau gitu waktu itu, bila nanti ku sanding diriku. Oh, lagunya Naf nggih, Pak? Ya. Miliki aku dengan segala kekuranganku. Itu Kelemahanku, Pak. kelemahanku. Bila nanti engkau di sampingku ya. Maksudnya Naf itu saya kira bagus supaya nerimo. Jadi jangan. Tapi kalau salah interpretasi itu membuat laki-lakinya enak dong, nggak usah dituntut macam-macam. Cintai aja apa ada yang gini. Mau gini ya syukur, nggak mau ya sudah gitu. Maksud saya interpretasi yang salah bisa begitu. Naf tidak begitu maksudnya. Tapi bisa atau seperti
Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aduh, aduh. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu lagi jalan pulang. Arah jam. Arah jalan pulang. Saya bilang, waduh, waduh, ini lagu kalau sesekali dinyanyikan boleh saja, tapi kalau merasuk ke dalam jiwa, ini nanti anak-anak muda mau dibawa kemana gitu ya. Saya lebih suka yang jatuh bangun aku mengejarmu. Nah, kan gitu. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Jadi kalau itu menurut saya lirik lagu itu, saya termasuk banyak belajar dari lirik lagu. Dinasehati guru agama, dinasehati orang tua, kadang-kadang lupa gitu kan. Tapi dinasehati lagu malah lengket. Maka saya berpikir pada saat itu mungkin juga di bawah sadar kenapa saya banyak akhirnya ketika rasa mulai terasah itu, lagu itu tadi kan pertanyaan dari mana saya bikin lagu seperti itu. Saya nggak pernah, itu mengalir, saya begitu. Tidak pernah direncanakan. Kadang lagu 5 menit jadi, kadang 10 menit, 15 menit, kadang 2 tahun nggak jadi. Saya punya lagu lebih dari 5 tahun baru selesai. Nggak ketemu refnya. Ada yang nggak ketemu baitnya. Jadi lagu itu macam-macam, ada yang bisa selesai. Jadi nggak seperti memproduksi paper itu nggak bisa. Karena ini kan otak kiri, lagu kan otak kanan. Itu nggak bisa di-plan seperti itu. Nah, seperti lagu yang tadi Anda dengarkan untuk istri saya itu tercipta, idenya itu saya goes. Saya kan kalau tiap pagi itu kan goes sebelum ngajar. Kalau pagi ngajar jam 10 saya masih goes dulu jam 7 itu. Karena hari itu saya lupa ulang tahun pernikahan saya atau ulang tahun dia atau ulang tahun saya. Di jalan itu sambil goes itu di sawah-sawah saya sendirian soliter kelang gue. Itu ide itu seperti disambar itu, ada striking melodi datang. Yes gitu. Saya minggir pinggir sawah itu. Rumah saya kan dekat sawah itu. Terus saya belum ada liriknya, tapi ada nadanya. Langsung saya buka HP, rekam. Ya kan? 40 menit itu sambil saya jalan lagi, merawang-rawang lagi itu melodi. Sehingga 40 menit saya goes sampai rumah, saya langsung masuk kamar, ambil gitar. Saya kira mungkin 10-15 menit lagu itu jadi. Lalu kemudian saya rekam, dan yang saya rekam saya tunjukkan pada teman-teman Anda itu, untuk saya suruh nebak itu lagu ini tentang apa, itu asli betul, rekaman pertama itu. Yang betul-betul belum saya rekayasa rasanya. Rasa itu mengalir bisa jreng. Saya ambil recorder saya jreng itu meskipun gitarnya meleset-meleset ya, tapi itu asli gitu. Jadi pekerjaan rasa itu seperti itu. Jadi saya baru tahu musisi itu begitu ya. Ternyata kerjaan otak kanan itu beda dengan otak kiri. Orang kita ini penuh dengan perencanaan, musisi itu nggak bisa direncana. Kalau ada yang direncana, saya ada juga yang direncana. Misalnya ketika saya bikin lagu One Family One Vision, itu lagu temanya FEB tahun 2012. Itu memang direncana itu karena memang panitia pada saat itu mau bikin lagu tema. Kemudian semua diberi kesempatan. Saya masih Mas Anggito Ambi Banyu waktu itu. Semua Pak Sahid, saya, semua yang bisa main musik itu diminta buat. Itu nggak ada yang jadi. Padahal udah mau direkam tuh. Akhirnya, aduh, saya ini kan pembinanya istilahnya pentolannya ESB itu Economic Session Band ya. Jadi komunitas bermusik di FEB itu yang ngurusin kan saya. Jadi ada panggilan, ada tanggung jawab moral untuk itu, harus jadi ini. Maka itu saya kebut betul, lebih banyak otak kirinya itu, hanya 15-20 menit jadi. Saya perdengarkan pada teman-teman, nggak ada yang komplain. Lirik gimana? Nggak ada yang komplain, udah kita rekam gitu. Tapi majority Mas David, lagu itu memang inspirasi, bukan semata-mata kreasi. Iya, betul Pak. Saya tuh paling suka itu sama ini Pak, seniman, musisi yang dia tuh menyampaikan pesannya itu secara terselubung dari lirik gitu Pak. Kalau misalkan ini saya tuh paling ini, saya pernah kayak istilah apa ya Pak ya? Kalau anak zaman sekarang tercengang gitu lah Pak ya. Sama liriknya Tulus yang Gajah itu Pak. Oh iya. Apa ya? Coba Jadi nyanyikan sedikit Mas David.
Aduh, gimana? Gimana lupa aku sumpah. Sumpah aku lupa. Lagu itu kalau dinyanyikan ingat, tapi kalau cuma diingat liriknya sulit. Oh, ya Iya. Pak, ini Pak. Kau temanku, kau doakan aku, punya otak cerdas, aku harus tangguh. Nah, itu Ih, saya awalnya ngiranya itu cuman sekedar ini Pak, cuman sekedar apa ya? Ya merepresentasikan hewan gajah gitu loh. Ternyata ketika saya coba telisik lebih jauh, saya coba mengerti lebih jauh itu kayak unek-uneknya si Tulus ketika masa lalu dia pernah dibully kayak gitu-gitu loh, Pak. Oh ya, Dia menggambarkan diri dia itu gajah gitu. ya. Dulu dibully kayak gitu. Wah, betul. Metafora itu ya itu ya. keren sih, Pak, kayak gitu. Iya, Heeh. ketika dirasakan lagi tuh baru terasa gitu. Oh iya, Heeh. ternyata Terus tentang ini. melodinya dia, terus ditambah sama ini di video klipnya tuh dia bisa memasukkan melodioramanya kayak gitu. Wah, keren, Pak, kayak gitu Iya, nggih. betul. Ya itu memang ya itu termasuk yang saya nggak mampu ya. Jadi kalau karena saya memang basicnya orang otak kiri, sensitivitasnya tidak terlalu tinggi. Lagu yang saya buat itu cenderung lebih plain, lebih direct, tidak bisa terlalu muter-muter. Dulu begini, dengan satu kata tuh begini, istri saya itu terus terang my soulmate yang selalu menjadi kritikus pertama atas lagu karya-karya saya, terutama lagu ya. Dia bilang gini, terutama lagu-lagu di awal saya bikin ya, saya mulai bikin lagu tahun 2005. Ya 2005 2006 pelan-pelan mulai bikin lagu. Dia bilang gini, ketahuan banget kalau yang bikin ini dosen. Jadi lagu Oke. bukan butiran seniman. Jadi dengan kata lain, lagu saya itu masih lagu otak kiri. Jadi urutan lirik, bait-bait itu masih logis, runtut. Jadi kayak tesis bab 1, bab 2, bab 3, bab konklusi, kira-kira begitu. Sampai ada cerita lucu suatu hari ya. Jadi tahun berapa ya kita bikin album kompilasi. Di fakultas itu kan kita kalau Dies setiap 3 tahun sekali itu bikin album kompilasi. Kalau nggak salah tahun 2015, 2007, kalau nggak 2007, 2012 saya lupa. Jadi lagu saya itu dipangkas sama Pak Said. Begitu udah didengarkan habis take itu, saya mulai membaca sesuatu yang tidak beres itu, lalu koordinator rekaman dari mahasiswa itu mulai bingung dia. Terus dia akhirnya ngomong, Pak maaf Pak, itu tadi yang bait terakhir dipangkas sama Pak Said itu. Lah, lagu kok dipangkas ya? Enggak sedang. Setengahnya marah saya, lagu saya kok dipangkas. Terus saat ini ketika saya tanya itu, kenapa Kang? Lagu iki ceritanya orang kudu rampung. Jadi itu tuh bisa jadi lagu yang lain. Nah, saya itu mau menyelesaikan cerita lagu itu sampai selesai. Maka baitnya saja ada 4. Baitnya aja ada 4. Bait normal kan bait paling 2 ya. 1 atau 2. Dua. Bait saya tuh kalau nggak 3, 4. Kan kepanjangan tuh lagu bisa hampir 6 menit. Siapa yang mau dengerin lagu 6 menit? Jadi dipangkas saja. Lagu tuh nggak harus selesai. Nah, itu saya jadi belajar dengan seni. Pasti otak kanannya Pak Said jelas lebih baik daripada saya, apalagi saat itu gitu. Sehingga saya belajar pelan-pelan. Tapi sampai hari ini pun itu memang sulit ya. Saya kadang-kadang memang sangat mengagumi orang seperti Tulus, Virgon ya, atau pokoknya musisi-musisi itu yang bisa bikin lagu itu begitu dalam ya, begitu dalam. Saya ingin menyampaikan lagu seperti lagunya Virgon buat istri saya yang Bukti itu ya. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Saya tuh begitu dengar lagu itu pertama kali, aku tuh pengen bikin lagu kayak gini buat istriku. Keduluan Virgon. Keduluan. Kok bisa keduluan Virgon, Pak? Bukan itu kan omongan saya supaya saya kelihatannya bagus. Oh iya. Begini, maksud saya gini, aku kok nggak mampu bikin mengekspresikan cintaku pada istri saya itu udah menemani saya sekian lama, semelodius yang dilakukan Virgon pada istrinya itu, Bukti itu. Jadi memang saya bisa memahami, saya tidak akan mungkin bisa sedalam Virgon.
Dia orang menurut saya dia sangat sensitif orangnya, sangat dalam rasanya. Sementara saya orangnya sangat logis. Jadi memang nggak bisa. Sehingga sampai hari ini pun saya nggak tahu ya. Lagu saya yang terakhir saya bikin untuk saya yang saya kira striking itu lumayan, tapi tetap masih jauh lah. Tapi lumayan dibandingkan lagu saya di tahun-tahun 2005-an. Yang lagunya matematika banget itu. Kalau yang ini Pak, kalau yang apa? Satu fakultas itu Sampai hafal Itu- banget Mas David. Iya. saya sampai hafal Pak, karena saya saking ini apa ya, memperhatikan itu loh tiap anak-anak kelas D ini, wah pokoknya asik banget gitu loh. Terus Niar kan juga sering cerita tugasnya dia, wih menganalisis lagu, aduh puingin gitu loh Pak saya tuh. Saya tuh tahu kalau Pak Sahid itu dia juga suka musik, tahu, cuman beliau kayaknya kalau di kelas nggak ngomongin itu gitu, tapi saya ikut selalu update kalau beliau lagi latihan sama Pak Rusdi, sama Pak Angga gitu, sama Pak Rangga ya. Jadi kalau selama di kelas berarti Daniar ini dengerin konser terus ya Pak ya. Seru soalnya kayak les musik gratis dia Pak. Iya, seru banget gak sih di kelas D? Kayaknya kamu cocok masuk sini. Pindah deh, pindah. Pindah ke kelas D. Iya, memang Gimana Pak Rusdi itu? seru Jadi banget. gini ya, gini. Eh, saya bisa ngomong ini seharian ya. Ya, saya bisa ngomong ini seharian, tapi saya ringkas begini. Saya itu merasa berutang budi dengan musik. Jadi kalau musik itu seseorang tuh utang budi saya pada musik itu besar. Kenapa saya katakan demikian? Apapun ceritanya seperti saya katakan tadi by accident dan sebagainya, apapun itu. Tapi itu membuat saya menjadi berkenalan dengan musik, mau belajar tentang musik, terus bermusik, ya. Dan sampai titik itu pun sudah membuat saya lebih baik daripada dulu, paling enggak untuk diri saya ya. Lebih happy, lebih mudah happy, tidak sepaneng, tidak gampang stres, lebih mudah tersenyum ya. Dulu saya itu susah sekali tersenyum jadi orang itu. Yaitu bagaimana Anda tahu lah orang senggol bacok gimana lah ya. Ya, jadi kalau nggak percaya suatu hari nanti tak kasih ya. Tak kasih wajah saya ketika ngeband pertama kali tahun 97 itu hampir ada 25 tahun yang lalu. Hampir 25 tahun yang lalu. Ya. Wajah saya tidak lebih muda dari sekarang. Mungkin rambut lebih banyak ya. Kulit masih lebih kenceng gitu. Tapi ekspresinya itu tua, ekspresinya tua. Kalau istilah anak saya itu papa tuh tuaan dulu daripada sekarang gitu. Menurut saya poinnya tuh di ekspresi ya. Ekspresi susah tersenyum gitu. Dan itu nggak bisa dibuat loh. Nggak bisa dibuat. Jadi wajar tidak kalau misalnya saya berutang budi dengan musik. Karena menurut saya musik itu akhirnya membantu saya menemukan sisi manis dari kehidupan gitu. Jadi hidupnya nggak cuma pahit mulu gitu. Hidup itu bukan tentang berantem, tentang apa logika, tentang argumen, tentang banyak hal yang bisa dinikmati. Nah, ketika saya udah merasa mendapatkan benefit dari bermusik, saya kan nggak boleh egois dong. Saya nggak boleh egois. Wah, saya udah happy nih dengan musik. Lalu seperti ada dorongan dari diri saya ingin menginspirasi orang lain, termasuk mahasiswa-mahasiswa saya seperti Anda itu, untuk ya barangkali Anda memiliki persoalan seperti saya barangkali di masa sekarang ini, ya mungkin kadarnya saya berbeda, saya kan memang ekstrim kadarnya, ya. Ada banyak mahasiswa, Pak saya itu tidak percaya diri, Pak saya itu orangnya jutek, Pak saya itu, oke, itu sebetulnya semua bisa diatasi. Kalau tips dari saya, gimana ngatasinya? Ya tadi mulailah menjalani hobi secara reguler yang mengasah rasa tadi. Sehingga ketika saya semakin kesini saya lihat, oh ternyata kalau musik ini di dalam perjalanannya saya menemukan merging ya. Jadi otak kiri dan otak kanan ini sebetulnya tidak terpisah. Kalau secara psikologis dan fisiologis kan juga jadi satu ya. Ini kan hubungan ada batang otak, lalu kemudian otak kanan di sini ada bridge-nya.
Jadi otak kiri dan kanan sejatinya nggak terpisah. Kita saja yang memisahkan menjadi dikotomus. Maksudnya tidak. Karena banyak riset mengatakan kalau math-nya bagus, harusnya dia belajar musik mudah. Kalau dia pernah bermain musik secara reguler, anak-anak itu akan meningkatkan math performance. Itu udah banyak riset. Hubungan antara matematika dengan musik itu. Jadi yang matematikanya bagus itu harusnya bisa belajar musik dengan cepat. Kemudian yang kalau kemudian musik dilatih dan sebagainya, nanti matematika juga bagus. Jadi itu kayaknya saling mendorong. Nah, ketika saya dulu berat di kiri, ya kanannya nih kerontang itu, lah banyak hal yang saya hilang ya pada saat itu. Nah, oleh karena itu saya mencoba mencari musik. Ternyata ya saya harus mulai nih mengupayakan memberi ruh kepada kelas yang saya ajar. Bahkan ketika kelas itu akuntansi pun tetap bisa saya selip metodologi penelitian, akuntansi pengantar, manajemen kontrol sistem. Itu ternyata kalau kita kreatif tetap bisa disuntikan musik ke dalamnya. Memang tidak semasif kalau LC ya, karena leadership communication itu adalah kelas yang paling gampang diintegrasikan dengan musik. Karena kan tentang komunikasi. Oke? Musik itu juga berkomunikasi. Musisi itu kan berkomunikasi dengan sepenuh rasa. Jadi akhirnya saya menggunakan banyak metafor. Nah, dalam perjalanan saya membaca, ada seorang konsultan namanya Jim Krupi. Jim Krupi itu konsultan Amerika yang terkenal di balik suksesnya CNN Internasional. Jadi Jim Krupi itu bikin tulisan bagus, ada di saya mahasiswa saya dan Niar dan teman-teman, dan setiap kelas saya beri linknya itu, baca ini. Metafora bagus sekali dari seorang Jim Krupi. Jim Krupi bukan musisi ya, ya seperti saya gini lah, konsultan itu. Lalu kemudian bahkan dia tidak main musik seingat setahu saya ya, tapi dia bisa membuat metafora yang baik tentang ada banyak kesamaan antara industri musik dengan leadership. Misalnya dia bilang gini, leader itu jangan cuma seperti penyanyi, jangan juga seperti pencipta lagu atau komposer. Kalau Anda ingin jadi pemimpin yang hebat, Anda harus both the singer and the composer or the songwriter at the same time. Maksudnya apa? Pemimpin itu idenya banyak dan eksekusinya bagus, kan gitu. Kan banyak orang punya ide banyak, tapi eksekusinya jelek. Itu kayak songwriter saja, tapi nggak bisa nyanyikannya. Atau mengeksekusi saja, tapi ini semuanya pikiran karya orang seperti penyanyi, performer itu. Nah, pemimpin tuh nggak bisa. Pemimpin tuh harus punya dua-duanya. Karena kalau Anda cuma songwriter toh, or singer toh, nggak akan sempurna jadi pemimpin. Pasti timpang. Maka pemimpin tuh harus punya gagasan brilian dan mampu mengeksekusinya, mengekspresikannya sendiri. Itu baru satu, ada 7 kan itu. Termasuk salah satu yang saya suka itu adalah dalam sebuah permainan musik itu Anda harus mencari the right players. Jadi kalau jadi pemimpin itu the right players tuh yang pas. Bukan yang paling skillful, bukan yang paling kompeten, tapi yang paling pas. Jadi ketika seorang pemimpin presiden mencari menteri-menterinya, pembantunya, ya dan sebagainya, itu kan memang harus tidak harus yang paling pinter. Oh, yang paling pinter belum tentu sukses kalau menjadi membantunya presiden misalnya. Jadi termasuk ya ada 7 yang dibaca, itu panjang sekali. Itu kalau diulas sendiri bisa 2 jam sendiri gitu kan. Lalu let's others shine. Nah, kita tuh membiarkan orang lain juga bersinar, nggak cuma kita. Jadi kalau pemimpin hanya ingin bersinar sendiri, itu nggak main kalau dalam musik. Kan kadang-kadang kita beri kesempatan gitar solo, bass solo, penyanyi improv, pemain drum solo gitu, berimprovisasi. Ada begitulah musik mengajarkan kita tentang diversity juga, ya, dan harmoni itu yang paling penting. Nah, itu kenapa saya menorehkan kata maju bersama dalam harmoni. Nah, kita itu karena banyak, FEB itu kan banyak sekali prodinya, salah satu fakultas terbesar di UGM.
Jadi pada saat itu ketika tahun 2012 itu kita semakin besar menjelang dan sudah dalam proses mendapatkan ACSB dan sebagainya. Kadang-kadang kita ini menurut para senior jalan sendiri-sendiri gitu. Jadi saya kumpulkan wisdom dari para senior, para founding fathers itu, dan saya kumpulkan liriknya, kata kuncinya, lalu saya kumpul dalam lagu lirik One Family One Vision. Karena menurut saya MM tuh beda dengan MEP, beda dengan Maxi, beda dengan MD, beda dengan IUP, memang beda semua. Tapi kita ini harus maju bersama dalam harmoni. Nah, saya berpikir bahwa melodi itu membuat lagu menjadi indah. Tapi harmoni membuat lagu lebih indah. Apa bedanya melodi dengan harmoni? Kalau menurut saya ini Pak, kalau melodi itu lebih ke bagaimana misalkan gitar, bagaimana gitaris ini itu melodi itu cara gitaris bernyanyi, cara si basis bernyanyi. Jadi melodi ini kalau menurut saya itu kayak permainan satu instrumen tapi dia berfungsi sebagai semacam pita suara gitu, Pak. Jadi kalau misalkan di vokal ada nah di gitar dia ngikuti tapi kalau harmoni adalah bagaimana dari setiap alat ini menjadi satu kesatuan, jadi satu rangkaian, menjadi satu nada yang saling melengkapi, saling membackup gitu. Kalau contohnya paling sering kelihatan sih di orkestra kalau menurut saya gitu. Mohon dikoreksi Pak Rusdi. Jadi esensinya harmoni itu kan beda-beda kan? Note yang dihajar kan beda-beda. Tapi itu masih in harmony gitu loh. Kalau semuanya notnya sama itu kan nanti jadi ya cuma sama, cuma lebih ramai saja. Melodi yang sama dipukul itu kan menjadi dipetik atau mainkan itu kan membuat lebih ramai saja, tetapi tidak membuat lebih lebih grande atau lebih apa gitu ya. Dan jadi justru begini maksud saya, pelajaran berharganya itu kita itu harus mau menerima perbedaan, karena perbedaan itu memang nyata. Jadi kenapa perbedaan itu membuat kita berantem? Sejatinya perbedaan itu harusnya membuat kita stronger kok. Kayak Bhinneka Tunggal Ika itu kan, itu justru kekuatan ya. Saya bersyukur dalam diri saya ada 4 etnik gitu. Berarti di anak saya itu sudah ada 6 atau 7, 8 etnik gitu. Di darahnya itu. Saya lebih bersyukur begitu daripada saya cuma Dayak toh misalnya, atau Banjar toh, atau apa atau ya walaupun Anda nggak bisa milih gitu kan, nggak apa-apa juga sih. Maksud saya begini, diversity ya, musik itu mengajarkan kita begitu banyak, begitu diverse-nya alat ya toh, apalagi orkestra dengan berapa ratus orang termasuk choir-nya gitu, itu kan beda-beda gitu. Tapi ketika dia membawakan pesan yang sama, pesan itu melalui lagu, lirik lagu, itu membuat lagu itu lebih menghujam gitu. Jadi kalau berbeda itu menurut saya dalam agama dikatakan perbedaan itu adalah rahmat. Kenapa orang berbeda? Beda agama, bahkan dalam agama yang sama saja itu berantem, berperang, bunuh-bunuhan. Itu karena mereka tidak bisa memaknai perbedaan sebagai rahmat. Nah, yang saya tahu kan dalam agama Islam dikatakan perbedaan itu adalah rahmat. Tapi kenapa misalnya orang Islam sendiri suka berantem? Itu berarti mereka keliru menginterpretasikan perbedaan itu adalah rahmat. Ini pelajaran berharga menurut saya ya, kalau dari musik itu kan begitu, justru beda gitu. Kalau paduan suara satu semua, suara 2 semua, suara 3 semua, namanya bukan paduan suara. Ada suara 1, 2, 3, bareng-bareng dilakukan, semua mengeksekusi hal yang berbeda. Begitu juga kita ini. Dalam main band, yang main bass ya ada tugasnya main rhythm, ada tugasnya lead gitar, ada tugasnya keyboard, ada gitu. Kalau Anda jangan, teman Anda lagi main keyboard, lalu gitaran Anda juga sama seperti genjrengnya keyboard. Itu kan namanya tidak memperindah lagu. Anda bahkan menutupi teman Anda sedang main. Maka Anda mencari selanya, ya. 2 gitaris padi, ketika Pio sama siapa tuh gitaris satunya itu karakternya beda sekali, gitu ya. Nah, yang satu itu saling mengisi. Kalau orang ngerti musik tahu bahwa gitaran ini betul-betul saling melengkapi.
Padi dulu dengan padi sekarang juga lain. Saya kan ngikuti sejak mereka awal. Padi sekarang tuh jauh lebih mature daripada dulu. Jauh lebih mature karena seiring dengan perjalanan waktu, wisdom mereka juga sudah bagus sehingga lebih bisa dinikmati musiknya. Dulu pun sudah enak, tapi sekarang lebih dewasa. Saya banyak belajar dari musik. Musik itu mendewasakan, bisa mendewasakan kita. Nggak cuma waktu yang mendewasakan kita, musik juga bisa membuat kita lebih cepat dewasa menurut saya. Adakah waktu mendewasakan kita? Ya, itu kan kata Club Project ya. Waktu mendewasakan kita, musik itu bisa men-speed up proses pendewasaan menurut saya dari pengalamannya. Begini, andai saya kenal musik earlier, mungkin saya tidak harus menjadi dosen muda public enemy. Mungkin, saya nggak tahu, tapi teorinya begitu, karena berarti saya menjadi orang yang lebih toleran, lebih sabar, komunikasinya lebih halus, gitu loh, kira-kira seperti itu. Jadi memang menurut saya banyak yang kita bisa pelajari dari seni. Yang saya tahu ya musik, karena kan saya tidak bisa membatik, saya nggak bisa melukis, saya tidak bisa mematung, saya tidak bisa main teater dan sebagainya, aktor, acting, nggak bisa. Saya bisanya cuma main musik. Saya belajar, itu pun dengan skill yang seadanya, kemampuan seadanya. Tapi buat saya, yang paling penting itu bukan skillsnya, bukan kompetensinya, tapi bagaimana kita mengambil benefit dari seninya itu. Dan kalau Anda tanya, saya bisa dapatkan benefit itu banyak sekali. Untuk saya sudah rasanya. Lalu saya ingin bagi dengan cara misalnya mengintegrasikannya dalam mata kuliah, gitu. Iya, wah seru banget sih. Seru kan kalau kelas di 78D, Mas David. Kurang lebih seperti ini kalau kita setiap materi itu juga, sangat dinanti-nanti sih, gitu. Ini Pak Rusdi, kita udah, nggak kerasa udah lama loh. Ternyata saking serunya tadi saya nge-tabot juga, aduh nggak kerasa banget. Nggak kerasa berapa jam ini udah, berapa jam? Berapa ya ini ya? Kayaknya hampir 2 jam Nggak, loh. tapi Hampir kalau kayak gini. kelas loh. Yang jelas kalau aku ngerasanya gini senior, kalau misalkan aku dikasih waktu lebih buat ngobrol sama Pak Rusdi itu kayaknya bisa. Soalnya banyak banget yang pingin tak pelajari gitu. Seru Tapi ya banget. Iya. kayaknya kita ini ya semoga bisa ada waktu ngobrol di lain waktu nggih Pak Rusdi nggih. Insyaallah. Iya sayang sekali kalau untuk sesi ini waktunya juga karena kita terbatas ya. Tadi kita juga sudah banyak mendengarkan pembicaraan yang sangat insightful dari Pak Rusdi, gimana memaknai kehidupan, terus memaknai pathos dan logosnya itu juga seperti apa, begitu. Bagaimana menyeimbangkan itu ya. Dan satu lagi, ya, gimana? Satu lagi, musik itu diverse. Ya. Betul. Ada satu hal begini. Jadi ini insight. Saya sedikit lagi insight dari istri saya ya, karena seperti saya katakan dia itu ya orang yang memang menjadi kritikus pertama saya, dan walaupun di awal-awal kita sering berantem gitu kalau beda pendapat, tapi belakang saya lihat memang dia ingin saya lebih baik. Ada warning untuk apakah memang musik itu bisa menjadi terapi yang baik terhadap jiwa kita? Iya, kalau musiknya tepat. Maksudnya tidak semua musik itu bisa memberi efek terapik. Misal, saya ini kan orangnya kasar. Maka kalau musik yang saya bawakan adalah musik-musik keras, itu hanya akan menggarisbawahi kekasaran saya itu. Dia tidak akan memoles diri saya. Itu yang menemukan istri saya. Karena pada saat itu kan ketika awal-awal ngeband, saya mestinya lagunya yang God Bless gitu ya. Kalau God Bless terakhir kan sudah kita buat versinya lembut gitu ya, kita nada dasar kita turunin sudah banyak. Dulu kalau masih muda itu Ahmad Albar nadanya di mana ya di situ. Ya, pokoknya kencang-kencangan gitu. Nah, itu kalau menurut istri saya itu hanya menggarisbawahi karakter asli saya. Jadi saya masih ingat pada saat itu dia bilang, "Coba deh nyanyi lagu-lagu yang lembut." Jadi saya ini setengahnya dipaksa jadi Kahitna Boys gitu ya. Jadi saya masih ingat menurut istri saya nih, tapi itu ternyata benar. Jadi kalau orangnya keras, kasar seperti saya, harus menyanyi itu pilih lagu-lagu yang lembut, yang bukan saya. Ya, tapi kalau Anda tuh orang yang lembut gitu ya, laki-laki yang lembut, lemah lembut, pengen agak garang dikit,
Nah, lagunya sebaliknya. Jadi cari lagu yang bukan Anda banget. Nah, itu bisa merubah, bisa memperbaiki. Jika tidak hanya akan menggarisbawahi. Anda tahu nggak ketika saya suruh nyanyi lagu Soulmate itu jauh lebih menderita daripada saya nyanyi lagu yang teriak-teriak itu. Menaklukkan lagu seperti Soulmate-nya Kahitna itu bukan pekerjaan mudah buat orang dengan karakter keras kasar seperti saya. Tapi dari situ saya mulai belajar termasuk saya kira lagu terakhir yang saya ciptakan kemarin itu sudah belajar dari situ gitu. Karena kalau dulu lagu saya ya yang lempeng-lempeng gitu aja. Jadi kurang menyentuh hati. Jadi kenali diri Anda. Jadi kalau dalam leadership itu know yourself. Kenali dulu Anda itu seperti apa. Lalu kemudian terapi apa yang paling pas. Kalau misalnya musik, terapi musik apa yang pas. Jadi dosisnya harus tepat, strateginya juga harus tepat. Jadi tidak semua, jadi kata Pak Rusdi, musik bisa membuat kita lebih baik. Itu dulu saya yakini begitu secara umum, tapi ternyata tidak tergantung. Ini juga seperti obat. Pilah-pilah, kemudian pilih obat yang tepat. Kira-kira begitu. Dan insya Allah nanti akan terasa manfaatnya. Setidaknya itu dari pengalaman saya. Mungkin orang lain punya pengalaman yang berbeda. Ya, monggo. Wah. Rasanya Aku tenang ya di hati ya, sampai Mas bingung, David ya. saking insightful-nya. Iya. Iya, tapi ini sayang sekali Pak Rusdi, waktu kita sudah terbatas nih. Jadi teman-teman, buat pendengar-pendengar yang masih setia mendengarkan sampai detik ini, terima kasih buat semuanya yang sudah turut ikut memaknai hidup bersama Babinsa. Jangan lupa tetap dengarkan Babinsa di YouTube MMSA, jadi MMSA UGM. Nah, di situ ada, di Spotify juga ada, lalu nanti ada di link Instagramnya juga ada, gitu. Jadi teman-teman selalu nantikan topik-topik menarik dari kami. betul. Nah, siapa tahu habis ini bakal gara-gara ada Pak Rusdi nanti Pak Said ikut keluar. Siapa tahu Pak Rangga juga ikut. Wah, saya ternyata habis ini Pak, diajak ngeband kita ya. Ya siapa tahu Pak Said mau klarifikasi. Wah, saya dulu sebenarnya juga diajari sama Pak Rusdi dalam proses asmara misalkan kan. Aduh, seru. Iya, terima kasih banyak Pak Rusdi sudah. Saya terima kasih banyak Pak Rusdi. Ngobrol sama kita. Aduh, seru banget. Seru kan kelas LC-nya kelas D ini. Seru. Iya, kurang lebih seperti ini. Ya, begitu Pak Rusdi. Terima kasih atas Terima kedatangannya kesempatannya untuk datang di sini. Begitu teman-teman. Saya Daniar, kemudian ada saya David. Dan ada Pak Rusdi. Kita pamit undur diri dari Babinsa episode ketiga. Dadah.